Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Oke, gimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan membahas materi tentang kerajinan wirausaha yang berbahan baku kertas di pasar lokal. Oke, simak materi pembelajarannya hari ini. Oke, kerajinan dari limbah bahan baku kertas berbentuk bangun datar. Oke, tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan pengertian kerajinan limbah berbentuk bangun datar. Kemudian menjelaskan kerajinan sebagai bagian dari industri kreatif, menjelaskan jenis karya berdasarkan dimensi. Terakhir, menjelaskan media berkarya kerajinan limbah berbentuk bangun datar. Oke, intinya kerajinan itu merupakan proses kegiatan pembuatan barang yang akan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari manusia. Tetapi bisa dari barang bekas kemudian diolah kembali atau dari barang yang sudah jadi kemudian diinovasikan. Nah, kemudian barang tersebut bisa menjadi suatu karya seni yang mempunyai nilai guna dan nilai manfaat. Oke. Nah, biasanya limbah tersebut berasal dari bahan barang-barang bekas, bisa yang berwujud plastik, kaleng, kain gitu. Oke, nah di PPT ini sudah ada di sini contoh dari ini ya, dari perkumpulan kain perca yang akan menjadi suatu kain yang bermanfaat gitu. Dan kain ini bisa mempunyai nilai estetik dan nilai ekonomis yang sangat tinggi. Oke, nah kerajinan tersebut bisa dibagi menjadi dua jenis. Ada kerajinan 2 dimensi dan kerajinan 3 dimensi. Pastinya kerajinan 2 dimensi kerajinan yang hanya mempunyai lebar dan panjang. Dia berbentuk 2 dimensi. Kalau misalkan 3 dimensi artinya dia mempunyai panjang, lebar, dan tinggi dan bisa dilihat secara langsung dan dipegang fisiknya. Nah, ini contoh dari 2 dimensi ya, bisa berbentuk lukisan. Nah, kemudian 3 dimensi bisa berbentuk anyaman gitu. Kemudian tas rotan. Oke. Nah, kemudian kita ada perhitungan perhitungan nilai jual. Oke, di ekonomi sendiri itu ada BEP ya, itu artinya biaya produksi. Oke, nah di sini Ibu mau jelasin sedikit tentang BEP. Oke, BEP itu kepanjangan dari Break Even Point. Oke, break even point ini adalah titik keseimbangan antara harga jual dan harga produksi ya. Oke, di sini ada biaya tetap yaitu fixed cost. Nah, kemudian ada biaya variabel itu variable cost. Oke, biaya tetap di sini itu bisa biaya yang dikeluarkan dengan nilai yang tidak akan berubah, misalkan kayak sewa gedung. Oke, nah kemudian biaya sewa gedung atau misalkan, nah ini terus kemudian biaya variabel itu biaya yang akan berubah sewaktu-waktu, bisa contohnya itu gaji, tenaga kerja, terus kemudian bahan baku gitu. Nah, nanti untuk menghitung BEP di sini ada. Oke, di sini dijelasin ya. Ini adalah contoh biaya tetap atau fixed cost.
Nah, kemudian di sini contoh biaya variabel yang nilainya akan berubah-ubah, artinya dinamis ya. Nih, kalau gaji karyawan itu kan akan berubah sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku. Terus biaya bahan baku juga berpengaruh ya. Misal kita ambil contoh kita akan jual tahu ya. Nah, berarti bahan bakunya adalah kedelai. Kalau misalnya kedelai bahan bakunya naik, berarti tempe dan tahunya itu juga naik. Oke. Nah, ini adalah harga jual. Harga jual itu harga yang kita tetapkan ketika kita menjual suatu produk barang. Oke, biasanya di sini harga jual itu disebut dengan total revenue. Total revenue itu rumusnya adalah P dikali Q. P itu adalah harga, price. Q itu adalah quantity. Quantity itu adalah jumlah barang. Oke, nah ini berapa harga yang akan kita jual per satu barangnya dikali Q. Q itu adalah jumlah unit yang akan kita jual. Oke, nah ini rumus menghitung BEP ya. Biaya tetap, ini tadi biaya fixed cost, dimasukin rumus ini, biaya fixed cost, terus kemudian harga per unitnya dikurang biaya variabel, jadi fixed cost dibagi harga per unit dikurang biaya variabel. Kemudian kalau menghitung BEP rupiah, itu bisa biaya tetap per kontribusi margin per unit dibagi harga per unit. Biasanya di soal dikasih tahu berapa ini ya keterangannya. Nah, ini contohnya. Pak Didi memiliki toko sepeda dan ketentuan ada biaya tetap 5 juta, biaya variabel 200.000, harga jual 1.500.000. Tentukanlah BEP unit dan rupiah. Berarti kita harus hafal rumus ya. Kalau BEP unit, mencarinya biaya tetap per harga per unit dikurang biaya variabel. Nah, itu berarti masukin biaya tetapnya adalah 5 juta. Kemudian harga per unitnya adalah 1.500.000 dikurangin biaya variabel 200.000. Nah, berarti dihitung 5 juta per 1.500.000 dikurang 200.000 berarti 1.300.000. Jadi 5 juta dibagi 1.300.000 jawabannya adalah 3,8. Berarti kita sudah mengetahui BEP per unit. Nah, kemudian untuk mencari BEP rupiah, itu rumusnya kita lihat lagi rumusnya. Biaya tetap dibagi kontribusi margin per unit dibagi harga per unit. Biaya tetapnya masukin sebesar 5 juta dibagi kontribusi per margin itu harga per harga jualnya ya 1,5 dikurang 200.000. Biaya variabel. Oke, jadi 5 juta dibagi 1.500.000 per 200.000 bagi 1.500.000. Jadi BEP rupiah kita dapat hasilnya 5.555.556. Oke. Nah, untuk mendapatkan konsumen yang banyak, untuk mendapatkan harga kita akan laku, kita harus melakukan sebuah strategi promosi. Jadi promosi itu kayak apa menurut kalian? Promosi itu kayak sesuatu kegiatan yang akan menarik, membujuk konsumen untuk membeli sebuah produk kita. Oke ya. Nah, promosi tersebut bisa dilakukan di berbagai macam media, baik media online maupun media offline. Media online itu sudah banyak ya caranya, alatnya gitu. Bisa di marketplace, bisa di televisi, bisa di internet, bisa di sosial media. Kalau misalkan offline, kita bisa door to door, kita bisa menjualnya melalui teman dan sebagainya. Oke, nah ini salah satu cara agar menarik konsumen, yaitu membuat kemasan produk menarik. Ini sudah jelas ya, kalau misalkan warnanya kayak gini, warnanya full ya, warna-warni itu bisa membuat konsumen menarik.
Tuh, atau kita bisa melakukan strategi promo dengan diskon gitu. Nah, kemudian ini ya, harga kita juga tidak boleh terlalu jauh dari harga pasar. Nah, ini tadi melakukan media online. Oke. Nih, ada 4 jenis promosi yang dapat digunakan oleh perusahaan, bisa periklanan, promosi penjualan, tuh dan sebagainya. Oke, materi hari ini cukup sekian ya anak-anak. Nanti dibaca lagi, diulang kembali pelajarannya. Inti dari materi kita itu bagaimana kita sebagai manusia dapat memanfaatkan barang bekas untuk menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.